hanya namamu yang ku sebut, namamu Nurul Qarnain, namamu Nurul Qarnain, namamu yang selalu ku eja per huruf Nurul Qarnain, NURULQARNAIN. N namamu denyut nadiku nafas perjuanganku, untuk meraih masa depan gemilang. R ruh dalam setiap derat langkahku, ulama dan pengayom umat. N lahir dari taburan berkahmu. Q Quran, hadis, ijma dan kias pedomanmu. A ajaran ahlus sunnah wal jamaah kau tanamkan padaku. R rahmat bagiku kehadiranmu. N nuansa islami adalah biang lala yang selalu kau selendangkan di pundakmu. A aku ingin. N Nurul Qarnain jaya abadi sepanjang masa. Baiklah, malam ini kita jumpa lagi dalam acara talkshow dengan tema semangat hijriah untuk hijrah menuju pribadi berilmu dan berakhlakul karimah. Keberhasilan beliau dalam pendidikan memancing kami untuk tahu lebih dekat tentang beliau. Beliau punya masa lalu dan keberhasilan seseorang tergantung kepada penderitaan masa lalunya. Karena menjadi berhasil butuh proses yang panjang. Beliau ini sangat akrab dengan kita. Beliau juga menjadi wakil pengasuh di pondok pesantren kita tercinta ini. Kita semua juga ingin kelak menjadi berhasil dan menjadi orang besar. Maka perkara penting untuk kita simak bersama-sama kisah beliau. Simak, kemudian tiru dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung kami panggil tamu kami yang pertama, guru kita Kiai Haji Badrut Tamam. Kepada beliau dihadirkan. Izinkan kami ingin menguliti, maksudnya mengupas habis apa yang ada dalam diri Gus Tamam terkait dengan keilmuan atau pendidikan. Tapi sebelumnya kami mohon maaf cengkolang jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nanti kurang santun, baik sebab bahasa yang kasar atau sikap yang kurang sopan. Dan kami harap kita mengalir saja, bincang-bincang santai dan menyederhanakan bahasa, sebab audiennya adalah santri dan mahasiswa minoritas. Kalau boleh tahu, boleh. Kami ingin mendengar kisah dari Gus Tamam semasa belajar atau ketika nyantri dulu di Sukorejo. Apakah sebagaimana yang tadi Ajunan sampaikan, atas pilihan orang tua atau pilihan sendiri? Awalnya memang pilihan orang tua, karena ketika lulus SD pilihan orang tua. Kemudian setelah ada di Sukorejo, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya fokus, memang fokus. Cuma menemukan kendala ketika saya lulus SMP. Pada saat itu saya sudah menang juara lomba baca kitab tingkat Kabupaten Situbondo, Fathul Qorib. Kemudian saya bilang sama orang tua, "Bah, saya sudah menang lomba baca kitab Fathul Qorib. Sekarang saya ingin masuk STM dulu, SMK kalau sekarang, jurusan otomotif, supaya bisa gaul naik sepeda motor kemana-mana, bisa adif modif begitu." Tapi tidak dikabulkan oleh orang tua, dan saya berterima kasih, untung tidak dikabulkan. Gitu. Maaf, ya. STM bukan sekolah tak mari. Bukan, STM itu kalau dulu otomotif itu STM, kalau sekarang disatukan dengan SMK. SMK. Dulu ada SEMEA, ada SEMEA, ada STM. Tapi sekarang sudah jadi SMK semua. Ya. Terus dulu ketika mondok langsung kerasan atau masih teringat kepada orang tua atau adik-adiknya di rumah? Gimana? Ketika mondok di Sukorejo apa langsung kerasan betah di pondok? Tidak, ya tidak. Mungkin ada seminggu sampai
10 hari tidak betah dulu, tapi saya jujur bahwa saya belum menemukan santri Nurul Qornain yang serajin saya dulu seperti di Sukoharjo, belum ya, belum. Saya sampai bersumpah, andai kata tidak haram membawa kitab ke dalam WC, saya akan bawa kitab ke dalam WC gitu. Tapi karena haram, saya bisa dicek ke Lek Jamil itu ya, bagaimana saya mengembala kambing sambil bawa kitab, bagaimana saya memasak sambil baca kitab, bagaimana saya berjalan ngabdi mencuci sambil menghafalkan alfiyah ya. Jadi dalam hidup saya bahwa saya harus sukses. Saya anak orang miskin ya, saya anak orang miskin, terlahir dari keluarga yang tidak punya. Bagaimana andai kata saya terlahir dari keluarga yang miskin, sudah rugi, kemudian tidak punya ilmu, kan rugi 2 kali. Karena itulah saya tidak boleh rugi 2 kali. Kalaupun saya miskin, maka saya harus berhasil dalam bidang keilmuan. Saya akan mencibir orang kaya yang tidak punya ilmu. Saya mengatakan begitu. Perlu kita tiru dengan keterbatasan ekonomi, tapi tak pernah patah arang untuk terus belajar. Hingga Gus Tamam, sebagaimana yang kita ketahui sekarang, beliau menjadi pakar pendidikan, juga menjadi pencetus Mahat Ali, juga Iqdad yang ada di Nurul Qornain. Terus ini Gus, ajengan masih ikut kepada almarhum Kiai Haji Raden As'ad? Saya nutut tapi tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat visnya, karena 3 bulan waktu saya mondok, saya Kiai As'ad sudah sakit. Kemudian 3 bulan berikutnya beliau wafat. Belum sempat belajar langsung kepada beliau? Belum, ketemu saja, tidak pernah ya. Tapi ada nutut tapi tidak pernah ketemu. Jadi tidak pernah menyentuh tangannya memang. Jadi saya tahu ceritanya Kiai As'ad ya dari senior-senior saya. Secara fis tidak pernah ketemu langsung ya. Ilmu yang diriadahi dengan yang tidak diriadahi apakah sama? Misalkan dia tirakat atau tidak, diselangi dengan puasa atau tidak? Ya, kalau menurut saya tidak sama. Tapi ketika di Sukoharjo saya memang tidak meriadahi ya ilmu. Kenapa? Karena ada dawuhnya Kiai As'ad, santri tak usah apa-apa, tineng kok siapa asa aginah ilmu na santri. Begitu dawuhnya Kiai As'ad, katanya seniornya. Santri tidak usah terlalu banyak amalan-amalan, sudah santri baca Ratibul Haddad saja, santri baca bersenji saja, baca burda saja. Untuk ilmunya biar saja saya yang langsung matur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu dawahnya Kiai As'ad begitu. Ya, sehingga ketika di Sukoharjo kita tidak banyak untuk riyadhah, hanya banyak untuk belajar saja. Jadi waktu itu hanya belajar, fokus ke belajar, fokus untuk belajar saja ya, fokus untuk belajar. Ingat foto Gus Tamam, saya tahu sendiri dulu foto beliau masih kurus. Apakah itu, maaf, bentuk kesusahan ketika di Sukoharjo? Ini muka cewian ini. Kurus itu banyak faktor sebenarnya. Tapi waktu itu memang postur tubuh saya memang kurus. Bahkan suatu saat saya pengen gemuk. Karena ingin gemuk, akhirnya konsultasi dengan teman namanya Ustadz Sukandi, abahnya Afif itu. Akhirnya saya dikasih pil ya. Pil itu murah sekali, 800 rupiah mungkin dapat 10 biji ya. Dimakan, akhirnya gemuk. Tapi yang gemuk hanya pipi saja dan jerawatan. Setelah ditanya, namanya Dexaem, pil itu pil untuk penggemuk babi katanya. Dexamik itu. Gimana? Deksamin namanya, tidak ya, tahu lah, warnanya agak biru itu, hijau apa biru itu. Akhirnya saya hentikan dan saya kembali langsing kembali gitu ya. Semenjak ada Nurul Qornain ini yang menjadi gemuk sudah. Saya juga pernah kayak gitu, minum Dexamik, juga ada obat jamu lagi, jamu kuda laut, tapi tetap kayak gini saja. Jadi disyukuri saja. Oh gitu. Tapi waktu itu kurus bukan karena over seperti anak-anak ini, enggak, beda. Kurus karena memikirkan ilmu ya Gus? Kurus karena memikirkan ilmu, karena banyak hafalan atau apa? Tidak paham. Dulu tidak sempat memikirkan itu. Kenapa saya kurus, tidak sempat memikirkan itu. Cuma yang jelas kalau urusan keilmuan bagi saya nomor 1. Saya pernah dijemput, ada sepupu yang mau kawin, tapi pada saat itu ada ujian ya, ada ujian tes seleksi untuk kilat. Saya tidak pulang, biarkan aja di sana, tidak ada saya juga tetap kawin itu ya, tetap kawin ya.
Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh ajunan tadi, mengembala kambing berapa ekor? 69 ekor. 69 ekor. Saya itu nyebit sendiri atau digembalakan makan sendiri gitu? Begini rutinitas saya. Jadi kalau sore, pagi biasanya setelah sholat subuh itu mengajar satu hari semalam itu 14 kali. Kemudian setelah itu nanak sambil ngajar ya. Kemudian setelah itu ngasih makan, pagi itu ngasih makan kambing. Makan itu yang didapat yang ngarek kemarin sore itu ya. Kemudian setelah itu sudah sekolah, saya dan Lek Jamil sama-sama sekolah. Kemudian di duhur, karena Lek Jamil tidak sekolah formal, maka saya kuliah Lek Jamil yang saya antarkan ke Tebuan itu untuk ngembala itu. Dia sendirian ya, sendirian Lek Jamil tuh ngembala. Kemudian nanti nyampe di sana saya tinggal. Nah pulang kuliah ya kira-kira 4:30 saya ke sawah sendirian bersama becak ya, bawa karung 3-2 karung arit ya, kemudian arit ya, bersama Lek Jamil dapat 3 karung, pulang bersama-sama, kambingnya di depan, saya di belakang bersama Lek Jamil gitu. Nah ini malam-malamnya dikasih makan. Nah, hasil ngarit sore itu untuk makan besoknya. Jadi saya sering tidak sepakat dengan teman-teman santri yang mengatakan waktu tidak nutut. Loh, saya kuliah 2 kali, pagi Ma'had Ali, sore kuliah di Fakultas Syariah, 2 kali sehari kuliah. Kemudian ngajar 14 kali, masih kepala perpustakaan, masih ketua senat, kalau dulu namanya presiden mahasiswa namanya. Kemudian setelah itu masih malam itu ngajar ya, malam ngajar, masih mengembala kambing 69, masih takmir musola. Jadi sebelum maghrib yang nyetel kori, yang sholawat. Kadang-kadang kalau sudah tidak ada manusia lagi, saya yang adzan. Kalau sudah tidak ada lagi, kalau masih ada yang lain ya. Jujur saja kalau urusan suara saya tidak pede, walaupun bagus gitu ya. Itu rutinitas itu tiap hari itu seperti itu. Mengembala kambing, takmir di masjid, terus jualan juga katanya Gus, jualan terus iya, jualan masuk dalam kiai. Bagaimana cara mengatur waktu untuk belajar? Saya memang terbiasa hidup ini diatur oleh waktu ya. Ada yang lupa tadi bahwa karena saya terlahir dari keluarga miskin, biaya kuliah tidak nutut, akhirnya saya kerja ke lora saya, namanya Lora Rohikim Mahtum Al-Hariri, kerja untuk menggoreng kerupuk ya. Itu diantara yang memodali saya kuliah, jadi kerja ke lora itu. Bagaimana mengatur waktu, pertanyaan tadi. Saya memang terbiasa hidup diatur oleh jam. Jadi jam sekian harus begini. Karena itulah ketika ada tamu di jam-jam saya aktif, saya agrendeng ya teh ya. Jam ngajar sudah pegang kitab, ada tamu, assalamualaikum. Tamunya tidak pengertian lagi, saya sudah tahu mau ngajar, ngobrolnya ki udah pak keteran dagang kadal abu tok telok apa, itu tidak suka. Kalau bertamu ke saya mendingan sampaikan intinya, nyona rabuna acara walima tanggal senikah kolpepto sareng kiai sareng hadrat ampun astari assalamualaikum sabuk huluna mulai lah gitu, mengibat hurin terakhir kebudi mulai lah gitu aja. Jadi saya bisa ngajar, bisa apa gitu. Saya tidak suka ketika jam ngajar disabotase oleh tamu, tidak suka ya, karena jadwal saya yang tinggal 3 hari sekarang sudah ada, yang tinggal seminggu sekarang sudah ada jadwalnya. Jadi tidak bisa dipotong di tengah ya. Kalau ada kepatihan, aduh saya kadang-kadang gimana gitu ya, gitu. Beberapa tahun kemudian di Sukorejo ajunan belajar sambil mengajar. Ketika mengajar, ajunan sangat disukai oleh muridnya karena ajunan humoris katanya. Lebih dominan mana antara berapa persen antara humornya dan ilmiahnya? Humorisnya tidak boleh banyak-banyak, nanti habis itu. Paling tidak 20% saja. Tapi kalau ngajar tidak ada humorisnya, muridnya ngantuk ya, tidur ya dalam sebarang. Tapi harus ada humorisnya, tapi humorisnya jangan banyak-banyak. Sebenarnya disukai bukan hanya humorisnya, tapi karena gantengnya juga. Insya Allah di Sukorejo yang waktu itu yang hanya boleh ngajar ke putri, belum punya istri hanya saya, karena rekom langsung dari Kiai Fawaid pada saat itu, mengganti doktor Nyai siapa, Nyai Hoy, istrinya Yai As'ad, karena
sekolah S3, kemudian gurunya diganti saya. Di guru aliyah itu pada waktu itu semuanya sepuh-sepuh, sudah kakek-kakek semua. Ya hanya saya yang satu-satunya yang paling tampan saat itu. Ya, umur berapa ya, masih muda sekali waktu itu. Kalau masalah pengalaman di organisasi, Ajunan pernah menjadi ketua senat, kalau sekarang BEM, sayangnya ketat, Gus. Iya, kalau waktu itu saya tidak punya lawan. Ya, pada waktu itu tidak punya lawan karena karir saya itu dari sebelum jadi mahasiswa sudah punya karir. Jadi sebelum jadi mahasiswa, ketika masih SMK saya sudah punya karir. Ketika SMK ya banyak, kasarnya lah ya, bahasanya banyak orang tahu sudah. Jadi ketika saya dicalonkan oleh orang, tidak punya musuh pada saat itu. Juga aktif di PMI dan Faksasi ya, Gus? Ya, di PMI saya jadi sekretaris jenderal komisariat pada waktu itu. Masih ingat siapa ketuanya Faksasi yang dulu? Ketua Foksa pada waktu itu Kiai Haji Azaim. Ya. Yang sekarang menjadi pengasuh. Ya, sekarang pengasuhnya. Pernah ada di Foksa. Ada banyak organisasi, diantaranya Iksas. Ya, banyak. Lagi-lagi masalah foto, sebagaimana yang saya ketahui, itu kayaknya Ajunan sedang orasi. Kayaknya sebagaimana berita yang beredar, Ajunan orasi di alun-alun Situbondo, dan saat itu Ajunan terseleksi dari 25 orang yang ahli orasi dan yang menyaksikan langsung Kiai Haji Fauid. Ya betul. Pada waktu itu Gus Dur ketika mau dilengserkan jadi presiden, kita mau mengadakan demonstrasi dan memilih orator sebenarnya lebih dari 25 awalnya. Ya, ketika yang menyeleksi namanya Ustadz Mansur. Kemudian setelah itu diseleksi orator itu, yang Kiai Fauid langsung yang menjadi jurinya. Ayo coba orator di depan saya, kan biasanya canggung kalau di depan Kiai Fauid kan takut. Ya saya ngocol saja apa aslinya begitu. Inilah saya, apa adanya apa, ada apanya begitu. Ya sudah, ya sudah. Akhirnya yang terpilih 2 orang, saya dan teman saya namanya Mustafa dari Nusa Tenggara Barat, untuk orasi di alun-alun di depan ribuan. Itulah pertama kali saya tampil sebagai orator di depan ribuan orang pada waktu itu. Memang ngitek, tapi prinsip yang diajarkan abah saya kepada saya ketika saya kelas 4 SD, saya diajari untuk berpidato. Ya, saya sempat menggerutu pada saat itu. Kok saya terus yang disuruh latihan pidato? Kakak saya kok nggak disuruh, adik saya kok nggak disuruh, mangkok melulu pihak suruh latihan pidato. Waktu itu tidak paham. Ya, abah saya tukang pidato. Di antara cara melatih mental yang diajarkan abah saya kepada saya adalah buat munafun taya dan orang angkep omplung kebir, angkep omplung. Akhirnya pada waktu latihan pidato ini teknis, tidak ada bukunya. Jadi saya berdiri dikasih meja begitu, berdiri di atas meja begini, kemudian dikasih omplung 3. Para omplung sebutan gula amul jaki yang saya hormati, begitu. Apa lihat gitu. Dikasih materi ya tentang kebersihan. Ya bagaimana dijabarkan sendiri itu. Begitu caranya melatihnya. Kemudian lama-kelamaan didatangkan orang satu, tapi santri, panggil santri abah untuk pidato. Saya di depan santri itu 1 orang, lama-kelamaan ditambah 2, ditambah akhirnya 1 musola. Lama-kelamaan ditampilkan pada saat Maulid Nabi. Itu melatih mental. Dulu saya gerunggung, kok melulu berenang, kok jadi suruh pidato, gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya sekarang baru saya merasa, bahwa ternyata di antara saudara-saudara saya yang hanya bisa pidato hanya saya akhirnya. Ya bisa. Ya. Masalah prestasi, sebagaimana yang Ajunan dahulukan tadi, Ajunan pernah menjuarai sebagai pemenang di lomba Fathul Qorib. Ya. Bagaimana dengan di event-event pesantren dan di kelas, apakah juga menjadi juara? Saya punya saingan. Ya, bagi saya hidup ini memang bersaing gitu ya. Bersaing, namanya Imamuddin. Ya, orang Pamekasan. Saya bersaing terus dengan dia. Jadi kalau saya juara 1, dia juara 2. Suatu saat tahun berikutnya dia juara 1, saya juara 2. Terus begitu. Ya, akhirnya saya jujur kalah di Ma'had Ali. Ya, di akhir Ma'had Ali saya kalah pada dia. Di iqdatnya saya menang, di Ma'had Alinya saya kalah pada dia. Ya, tapi akhirnya dia juga kalah pada saya itu. Tapi tidak usah disampaikan.
Saya juga tahu dulu, bahkan pernah membaca Gus ini punya novel dengan judul Setetes Harapan yang Sirna. Dulu Gus juga hobi nulis, Gus. Ya, ketika SMK layaknya anak-anak biasalah. Kalau SMA kelas 2 itu kan biasanya puitis semua itu biasanya. Ini yang SMA kelas 2 Alia ini terpentar ke kata-kata ini. Saya juga sama seperti remaja seperti kalian. Jadi ketika SMK saya gemar bikin cerpen, bikin novel, banyak sekali novel saya. Ya, pada zaman dahulu dan diketik ke mesin ketik, ada yang ditulis, kemudian cerpen ya kita tulis di itu tebal segini. Nah, akhirnya setelah ada komputer, tapi dulu kan ada istilah boting dingin, boting panas itu ya. Saya ketik di komputer itu, kemudian nyampe di Nurul Qornain, dibuka oleh orang namanya Abdul Ghafur. File itu disket namanya dulu, dibuka itu sudah banyak yang tidak bisa dibaca. Sementara file yang lama tidak bisa. Akhirnya di print, diketik ulang. Nah, diantaranya Ustadz Habibi yang ikut serta mengetik karya saya. Nah, satu-satunya yang terselamatkan itu Setetes itu. Dalam novel itu saya menginginkan bahwa rata-rata remaja itu senang membaca novel yang di dalamnya ada cinta-cinta. Saya ingin memasukkan misi tasawuf, misi ilmu tasawuf ke dalam novel itu. Jadi secara tidak langsung bagaimana seorang pembaca membaca alur cerita, tapi dia oleh saya menjajah pikirannya dengan ilmu tasawuf gitu. Itu genre tasawuf ya, Gus. Tasawuf. Gus dulu suka juga ke tasawuf. Nah, suka tasawuf. Sekarang tidak pati sekarang sudah. Tidak pati tasawuf, sekarang lebih suka tafsir hadis. Dulu nggak pernah sempat untuk mempublikasikan ke media. Dulu pernah diikutkan lomba-lomba tapi tidak pernah menang. Dulu ada majalah kecil namanya Kuncup. Ya, Kuncup. Ya, itu saya pernah ngirim ke sana tapi hanya diterima, cuma tidak dipublikasikan dan tidak pernah menang. Alhamdulillah. Tidak pernah menang. Takdir baik belum berpihak kepada Gus. Iya. Tahun 2002 Gus PPM di Nurul Qornain. 2003 nikah, 2004 punya anak pertama. Itu. Yang banyak dagingnya itu. Terus kalau tidak keliru gelar Gus ini MHI, SPDI, SIF. Mohon kisahnya dalam belajar dan mendapat gelar. Kalau yang SIF itu sarjana ilmu fikih, itu bersamaan dengan SHI. Jadi saya tadi sudah cerita bahwa kalau pagi saya kuliah di Ma'had Ali, kalau sore kuliahnya di fakultas, sehingga bersama-sama SIF dan SHI bersamaan. Kemudian 2003 2004 itu saya diangkat menjadi 2005 saya diangkat menjadi kepala sekolah di MTS Nurul Qornain menggantikan Haji Misbahus Salam. Kemudian pada saat itu ada aturan bahwa kepala sekolah wajib berijazah tarbiyah ya, sementara ijazah saya waktu itu syariah dan SIF, sehingga 2005 itu saya kuliah S2 ke Sukoharjo, Magister Hukum Islam jurusan Istimbatul Hukmi, satu sisi sekaligus kuliah di Fakultas Tarbiyah, tapi saya hanya ikut ujiannya ya, karena persyaratan untuk mendapatkan ijazah S1 Tarbiyah, jadi saya hanya ikut ujiannya bersama istri itu ya, tapi lebih dulu saya keluar ijazahnya, tapi tidak ikut KKN dan tidak ikut PPL ya. Adapun munakosah dan wisuda juga tidak ikut. Nah, MHI itu tahun 2007 saya mendapatkan gelar S2, makan cedang bedang nak kana kiau sengan dia demam tak seragam langkus cedang bedang kok S2 ya. Yang bedang ya, S2 2007 waktu itu masih langka ya, masih S2 itu masih 28 juta, sekarang katanya sudah 15 juta sudah S2 ya, benar ya S2. Saya mendapat gelar itu Magister Hukum Islam tahun 2007 sudah dapat. Pinginnya kuliah di S3 tapi sudah ribet, sudah punya anak 3, 4 sebenarnya, yang satu besar, yang satu ramping,
yang satu masih kecil. Ya, ini yang bikin mengganggu. Makanya bener filsafat orang tua, cong mun ki ajar cek mak semak kabinian kada. Nah, saya merasakan betul itu ketika kuliah S2, sudah punya anak, sudah punya istri, tidak repot untuk fokus, sudah tidak seperti dulu ketika masih energik, masih kuliah ya. Tidak seperti itu. Lebih penting ilmu apa gelar? Lebih penting ilmu, walaupun kedua-duanya sama-sama penting, tapi kalau berbicara lebih penting ilmu kalau berbicara. Pandangan Gus tentang barokah. Barokah itu identik dengan ilmu apa tempat? Belajar agama di sekolah luar dengan di pesantren, apakah sama nilai barokahnya yang didapat? Kalau ditanya apakah sama-sama barokah, sama-sama ada barokah, tapi mungkin di luar itu seperti yang saya tampilkan tadi itu ya, jadi cobaannya lebih besar sehingga barokahnya lebih mudah untuk lari. Kalau di pondok pesantren kita bisa mendapatkan barokah yang lebih banyak, otomatis manfaatnya juga lebih manjur ketika ada di pondok pesantren itu. Di pondok pesantren bukan tidak ada kejahatan, di pondok pesantren bukan tidak ada maksiat, tapi kejahatan dan maksiat di pondok pesantren lebih terminimalisir daripada yang ada di luar gitu. Kalau misalkan disuruh milih ilmu barokah apa ilmu banyak, sedikit tapi barokah atau banyak tapi tidak barokah? Kalau pilihan yang paling utama banyak dan barokah. Ya, tapi kalau pilihan kedua sedikit tapi barokah. Ya, sedikit tapi barokah. Tapi kalau pilihan pertama banyak dan barokah, itu yang harus dikejar. Yang kedua sedikit dan barokah. Karena kalau banyak tidak barokah, ilmu itu bukan hanya tidak bermanfaat tapi juga berbahaya. Ya. Ilmu kalau tidak manfaat barokah, banyak tidak manfaat barokah, itu bukan hanya tidak berguna tapi juga berbahaya ya, terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. Lebih penting ilmu agama apa ilmu umum? Kalau pilih penting, sebenarnya kedua-duanya sama-sama penting. Kenapa? Karena dalam agama Islam tidak ada ilmu umum, tidak ada ilmu agama, semuanya ilmu agama. Jadi ilmu kimia itu ya ilmu agama, ilmu matematika juga ilmu agama. Jadi tidak ada ilmu umum itu sebenarnya. Menurut Imam Nawawi semuanya adalah ilmu din, semuanya adalah ilmu agama. Imam Nawawi kan juga ahli dalam bidang kimia, beliau itu ya. Dari sekian banyak ilmu agama, Gus lebih suka yang mana? Kalau saya awalnya memang di awal-awal suka nahwu sorof, kemudian setelah itu karena masuk Ma'had Ali fikih usul fikih, kalau sekarang sudah lebih suka pada tafsir hadis. Nahwu sorof untuk bekal belajar tafsir hadis itu ya, itu katanya perkembangan kata saya tadi itu. Santri ideal menurut Gus itu seperti apa? Santri ideal itu adalah santri yang bisa memanfaatkan waktu untuk kepentingan dirinya. Santri ideal itu, jadi bagaimana dia bisa mengurus waktu itu, waktu tidak dibuang-buang, waktu tidak diperkosa ya, dimubadzirkan, bagaimana dia gunakan waktu itu sebaik-baiknya gitu. Itu santri ideal itu. Menurut Gus, baik santri putra maupun santri putri, apakah sudah termasuk santri ideal? Ada yang sudah ideal, tapi ada juga yang masih belum ideal. Ada juga. Saya melihat ada. Kalau mengurus waktu, maaf saja, kalau mengurus waktu sepertinya santri putri lebih bisa mengurus waktu. Ya. Apakah tak patisan tak kopaan katondu jadalah. Ya. Apakah karena aturannya, wallahu a'lam. Apa karena aturannya yang semuanya serba bel, ya, mau mandi tet, mau ngaji tet, bahkan urusan lontong baru datang tet itu. Apa itu bel, apa itu? Tananya bel apa itu? Lontong katanya. Ada. Kalau di putra saya melihat kalau sekarang sudah juga diatur oleh waktu, tapi sepertinya masih tidak terbiasa seperti putri. Kalau di putra itu diantaranya yang menjadi motif adalah sebenarnya tempat mandi ya, lokasi juga mandi karena jauh. Kalau putri kan dekat semua, di dalam semua. Kalau putra kan jauh, itu diantaranya lokasi mempengaruhi. Jadi cara untuk bisa menjadi santri ideal itu harus bisa disiplin dan bisa mengatur waktu ya, menurut saya seperti itu. Pertanyaan yang terakhir,
Gus sekarang sedang mempertahankan kesuksesan atau sedang meraih menuju sukses dalam hal keilmuan? Diulangi. Sekarang Gus sedang mempertahankan kesuksesan atau sedang meraih menuju sukses? Kedua-duanya. Kesuksesan yang ada, yang pernah kita dapat dulu, kita pertahankan, sekaligus saya ingin mendapatkan kesuksesan yang baru, yang lain. Saya tidak ingin kesuksesan kita yang dulu-dulu itu hilang, ya, kemudian ditindih oleh kesuksesan yang baru. Tidak, yang lama kita pertahankan, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu pengennya seperti itu. Jadi penginlah tetap kita terkenal di tingkat provinsi. Nurul Qarnain ini setahu saya yang dibaca oleh kiai-kiai Jember itu karena baca kitabnya, ya, karena baca kitabnya. Loh, kan banyak pesantren-pesantren salaf di Jember ini yang juga melahirkan orang-orang yang tahu baca kitab. Perbedaannya di sini, di pesantren-pesantren salaf yang ada, yang selalu menang lomba baca kitab, itu tidak ada formalnya, ya, mereka hanya fokus di situ. Tapi di Nurul Qarnain ada formal, ada kitab, tapi kenapa kedua-duanya juga bisa? Ya, ini terbukti dulu ketika yang namanya saudara Firman itu ketika lomba final baca kitab tingkat provinsi Jawa Timur, itu yang menggugah juri karena dia mengartikan, ya, makan itu dengan letak geografis. Gitu. Tidak ada peserta lain yang mengartikan geografis itu. Itu gimana makannya itu? Oh, ini berhubungan dengan letak geografis katanya. Padahal kan hanya biasa bahasa itu kan, ya. Tapi oleh juri itu dianggap, wah ini peserta yang luar biasa, berhasil menggabungkan bahasa formal dengan bahasa salaf gitu. Akhirnya dia bisa juara 1 itu waktu itu. Juara 1 dan juara umum tingkat provinsi Jawa Timur pada saat itu. Ya, Wustoh, luar biasa. Oke, terima kasih. Cukup sekian pertanyaan dari saya, nanti dilanjut oleh audien.